Garapan inaugurasi Jaya Stamba yang bermakna pilar kejayaan menjadi pembuka ajang Denpasar Festival atau Denfest ke-16 di kawasan Patung Catur Muka, Kota Denpasar dengan melibatkan 1.648 seniman. Perhelatan Denpasar Festival yang akan berlangsung selama 4 hari ini didukung oleh 178 UMKM unggulan, 24 grup musik, dan 17 pementasan budaya. Dan sebagai pengingat bagi seluruh penggiat kreatif. Acara pembukaan Denfest ke-16 turut dihadiri Panglingcir Puri Sekota Denpasar, Wali Kota Denpasar periode tahun 2008-2021, Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, Kapolresta Denpasar Kombes Polisi Wisnu Prabowo dan Dim 1611 Badung, Kolonel Infantri Teguh Waluyo, Kajari Denpasar Agustiadi, Sekda Kota Denpasar Ide Bagus Alit Wiradana, perwakilan Pengadilan Negeri Denpasar, organisasi vertikal di lingkungan Kota Denpasar, BPKRI Perwakilan Bali, Ombudsman Provinsi Bali, Konjen Jepang, serta undangan lainnya. Historis yang terjadinya dalam hal terbitnya pemerintah Kota Denpasar. Rangkaian inaugurasi Jaya Stamba dalam prosesi pembukaan Denfest ke-16 difokuskan pada 3 segmen utama, yakni Pura, Puri, dan Pasar. Segmen Pura diawali dengan penampilan 1.200 tari rejang napas hiti, dilanjutkan dengan ritual pengerebongan yang ditandai dengan iringan gong gede, pengayah tenda, lelontekan, pati-pati sikepoleng, dan prosesi pemutaran atau ngider buana. Siklus kehidupan hidup Bali tak lepas dari upacaranya sebagai piranti keterbatasan manusia. Menegaskan keabstrakan bakti kami tatkala mantra dikumandangkan hari rejang napak.
Apa yang berharga bagi dirinya belum tentu bagi negara. Tetapi apa yang berharga bagi rakyatnya adalah bermanfaat bagi manunggalin kaula kelawan Gusti. Sayang nikang papo nahan prayo jana. Selanjutnya untuk konsep puri yang digambarkan dengan panji-panji kerajaan diiringi baris dan lekong. Sedangkan konsep pasar menekankan penokohan ide betari melanting serta 8 penari rempah yang menggunakan kostum dengan ornamen sayur, busung, buah, cabai serta gongseng yang menandakan kesuburan tanah Bali yang memberikan berkah terhadap masyarakatnya. Adegan klimaks menghadirkan baris catur berjumlah 40 orang dengan ornamen 4 warna yang berbeda, membawa tombak panjang sebagai simbol penyangga kejayaan suatu peradaban, menari di 4 titik perempatan caturmuka dengan semarak perjuangan.
Sejumlah anak-anak di penghujung pembukaan menyanyikan secara bersama-sama lagu Ratu Anom yang disertai dengan pelepasan balon. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menjelaskan secara tematik Denfest tahun ini mengusung tema Jaya Stamba yang bermakna pilar kejayaan, di mana dari tema ini turut digemakan konsep pura-puri dan pasar sebagai ikon penting pembangunan masa lampau. Konsep ini dituangkan dalam garapan inaugurasi bertajuk Jaya Stamba dengan menghadirkan ikon-ikon Kota Denpasar. Hitung bersama. 3, 2, 1. Pelajaran keluar garis sebagai tanda dimulainya Denpasar Festival Menamas tahun 2023 sejak itu pilar-pilar kejayaan. Kalau dikaitkan dengan sirip Wasudewang Kutumpakam, pada kesempatan ini kita juga memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder yang ada di Denpasar yang telah mendukung pemerintahan ini di akhir tahun 2023 ini. Intinya pada di sana ya. Ya harapan ya pasti ke depan Denpasar semakin maju, semakin kreatif, seni budaya ini semakin terjaga di Denpasar ini. Makanya kita melibatkan hampir 1.600 timan, mulai dari anak-anak karena dari kecil dia bisa mengenal seni budayanya, intinya seperti itu. Yang berbedanya sekarang ini kita melibatkan, kalau dulu memang kita melakukan pembukaan secara terfokus, sekarang memang kita lebih mengejar kuantitas, memberikan kesempatan anak-anak tampil di arenanya sendiri, begitu. Ada target ekonomi, Pak? Oh pasti. Kemarin tahun lalu kan memang targetnya itu hampir 3 miliar 400-an. Ya sekarang mudah-mudahan ada peningkatan. Mudah-mudahan cuaca mendukung, mohon itunya aja biar masyarakat Denpasar bisa menikmati Denpasar Festival ini dengan ya baik itu intinya. Ya. Jaya Negara berharap pelaksanaan Denfest menjadi kegiatan pemuncak atas berbagai pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan dari tingkat banjar, desa, kelurahan, kecamatan hingga kota Denpasar. Sehingga selain menjadi wahana kreativitas, Denfest juga dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di kota Denpasar. Denfest kali ini secara umum sama dengan tahun sebelumnya, di mana beragam segmen turut mengisi berbagai mata acara. Mulai dari penampilan musik pentas budaya, fashion show, hingga cosplay competition. Serta yang tak kalah penting adalah stand kuliner dan IKM Kota Denpasar. Kuliner telah menjadi ikon pelaksanaan Denfest, di mana masyarakat bisa menikmati street kuliner disertai beragam hiburan. Pemkot Denpasar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo juga membuka Information Center di Denpasar Festival Denfest ke-16 yang terletak di stand sebelah barat patung Catur Muka. Information Center tersebut menggabungkan 3 lembaga untuk memberikan layanan ke penghujung Denpasar Festival. Ketiga lembaga tersebut yakni Diskominfo dengan Radio Publik Kota Denpasar, RPKD, yang memiliki siaran di lokasi Denfest, Bali Tourism Information Center yang melayani informasi terkait Denfest, baik itu kehilangan maupun hal-hal yang urgen untuk diumumkan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Denpasar yang menyediakan layanan perekaman IKTP maupun aktivasi identitas kependudukan digital IKD. Perhelatan Denpasar Festival yang akan berlangsung selama 4 hari ini didukung oleh 178 UMKM unggulan, 24 grup musik dan 17 pementasan budaya. Eka Yana dan Hendra, Bali TV.